Hai, Assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Oke, jadi sebelum aku mulai cerita ini, aku mau kasih tahu dulu nih. Jadi di sini ceritanya tentang hal kriminal yang dilakukan salah satu oknum dari pemuka agama. Dan di sini nggak ada unsur untuk menjelekkan satu agama itu, tapi benar-benar cuma mau ceritain tentang oknum ini. Karena kita tahu sendiri, di setiap agama ada aja oknum yang buat kayak melakukan kejahatan dan membawa unsur-unsur kepercayaan dia gitu loh. Jadi di sini itu benar-benar pure cuma buat cerita, oke? And yeah, let's do the story. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, pertama aku kenalin dulu seorang perempuan bernama Irene Garza. Irene Garza sendiri ini lahir pada tanggal 15 November 1935. Orang tuanya Irene Garza ini memiliki bisnis yaitu laundry, dan di usia remaja dia, bisnis ayahnya ini benar-benar alhamdulillah banget gitu berkembang sampai mereka ini bisa pindah ke lingkungan yang lebih elit gitu. Dan si Irene Garza gak cuma cantik, dia juga berbakat. Jadi selama dia sekolah itu dia kayak ada kegiatan apa sering tampil, kayak orang-orang pasti bakal tahu deh siapa Irene Garza. Dia itu famous gitu. Terus setelah dia lulus juga, dia bekerja sebagai seorang guru dan sekretaris associate buat guru dan juga orang tua, yang benar-benar anaknya ini aktif gitu. Dan nggak cuma itu, udah cantik, berbakat, dia juga religius. Oke, pertama aku kasih tahu dulu bahwa agamanya Irene ini Katolik. Jadi dia itu benar-benar yang kayak sering ke gereja, sering beribadah. Terus di tanggal 16 Juli tahun 1960 dia izin nih ke orang tuanya. Ayah, ibu gitu, mama, papa, intinya dia izin mau ke gereja kalau malam itu dia mau melakukan yang namanya pengakuan dosa. Dan disitu orang tuanya ngizinin kan. Saat kejadian ini usia Irene itu sekitar 25 mau ke 26 gitu. Terus yaudah dia pergi ke gereja. Tengah malam nih dia belum pulang. Orang tuanya mikir, oh mungkin si Irene ikut misa malam kali. Jadi ada yang namanya kegiatan misa. Tapi sampai jam 3 pagi si Irene ini nggak pulang. Terus kayak orang tuanya udah khawatir banget dan yakin nggak mungkin nih anak kita nggak pulang sampai jam segini gitu. Akhirnya mereka ngelapor ke polisi dan dilakukanlah kayak penyelidikan kayak gitu. Terus di tanggal 18 Julinya setelah kehilangan, kan dia hilang tuh 18 ditemukanlah tasnya Irene, sepatu sebelah kiri sama kerudungnya. Jadi terakhir ini pakaian yang terakhir dia pakai itu ditemukan gitu. Terus siapa itu kayak yang orang tuanya makin khawatir nih, si Irene ini kenapa-napa gitu. Terus siapa itu ada telepon. Setelah ada telepon dia ngaku kalau dia itu Irene yang udah diculik dan sekarang itu berada di hotel di sekitaran Dago. Dan diceklah sama polisi dan ternyata itu cuma telepon bodong gitu loh, kayak yang itu cuma orang-orang iseng doang di keadaan yang genting kayak gitu, ada yang iseng nelpon ngaku-ngaku sebagai Irene. Oke, sampai akhirnya dilakukanlah penelusuran. Polisi sampai wawancarain 500 orang dan ngadain sekitar 30 poligraf. Dan mereka juga ngebuat pengumuman bakal ngasih sebanyak 36 juta ke orang yang mau ngasih informasi tentang Irene. Di tahun 1960 loh, 36 juta. Tapi tetap aja nggak ada yang ngasih informasi. Tapi dari para jemaah nih, kan jemaah yang terakhir ketemu sama si Irene ngomong kayak, oh di malam itu pendeta John Pitt itu kayaknya
bolak-balik deh, maksudnya nggak selalu ada di gereja, kadang dia udah pergi balik lagi di gereja. Dan ternyata pendeta John Pitt ini adalah pendeta yang terakhir yang ditemuin oleh si Irene. Jadi kan dia mau ngelakuin pengakuan dosa dan itu ke pendeta John Pitt ini. Oke. Terus ya itu ada beberapa pendeta juga yang ngelihat ada kayak bekas cakaran di tangannya si pendeta John Pitt. Terus dilakukanlah interogasi nih ke pendeta itu. Dia bilang gini, jadi gini Pak, malam itu saya pergi ke gereja dan ternyata kacamata saya pecah. Dan setelah kacamata saya pecah, saya balik lagi ke gedung yang memang khusus untuk pendeta, kita sebut aja asrama gitu ya, khusus pendeta. Dan setelah sampai di sana, ketinggalan kuncinya. Setelah si kunci ini tinggal, akhirnya dia berusaha untuk manjat tembok biar bisa masuk dan ngambil kacamatanya. Pas dia manjat tembok, itulah ada luka di bagian tangannya. Itu tuh alasannya si pendeta John ini. Terus siap itu dilakukan poligraf juga ke si pendeta. Setelah dilakukan poligraf itu kayak hasilnya itu awalnya katanya dia lulus, tiba-tiba polisi bilang lagi kok hasilnya nggak meyakinkan. Soalnya si pendeta ini bilang, oh malam itu saya nggak dengar loh pengakuan dosa dia. Jadi kayak dia belum dengar pengakuan dosa. Terus si Irene hilang. Tiba-tiba dia bilang lagi, oh iya malam itu saya dengar si Irene melakukan pengakuan dosa. Jadi kayak yang tiba-tiba jawabannya si pendeta John ini berbeda gitu, makanya dibikin hasilnya tidak meyakinkan. Udah. Dan sebelum kejadiannya si Irene ini ada juga kejadian yang menimpa seorang perempuan di gereja itu juga. Dia itu kena pelecehan seksual. Dan menurut orang-orang jemaah-jemaah yang ada di situ, kayaknya yang melakukan itu si pendeta John deh gitu. Jadi kayak yang sebelum kejadian Irene ini, si pendeta John ini udah dicurigain melakukan kejahatan. Tapi kata orang-orang atasan yang ada di gereja bilang gini, kayak nggak bisa gitu, maksudnya kayak tidak boleh mencurigai seorang pendeta gitu, kayak seakan-akan itu nggak sopan. Akhirnya kasus perempuan yang tadi itu tuh cuma nyampe persidangan dan setelah itu digantung, dan si pendeta John ini nggak dihukum dan nggak ada kejelasan lah dari kejadian itu. Pada tanggal 21 April ditemukannya tubuhnya si Irene. Tubuhnya si Irene ini ditemukan dalam keadaan yang benar-benar nggak baik ya. Terus itu si Irene ini juga hasil pemeriksaan dinyatakan kalau dia ini meninggal karena terlalu lelah, terlalu lemas, dan di beberapa bagian tubuhnya itu banyak memar-memar. Salah satunya itu di bagian mata. Jadi setelah dia kayak disiksa dan dia juga dilecehkan, tapi nggak ada bukti sama sekali kayak rambut, darah, air mani atau apapun itu nggak ada gitu loh. Jadi sampai akhirnya yang nggak tahu ini pelakunya siapa. Terus saat itu lah kejadian ini seperti dilupakan, tidak ada yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun, sampai akhirnya di 2016 pendeta atau biarawan tadi yang si pendeta John Pitt ini melakukan pengakuan dosa ngomong kayak, aduh aku nggak tahan lagi nih nyimpan rahasia ini. Dia akhirnya ngaku ke polisi kalau dia mendengar pengakuan dosa itu dari John Pitt. Dia mau jadi saksi. Dibukalah kasus ini kembali setelah 57 tahun. Umurnya pendeta John Pitt juga itu udah 83. Ya maksudnya kayak yang
si biarawannya juga udah tua, dia juganya udah tua. Jadi akhirnya kasusnya ini nih benar-benar yang mau persidangannya itu berjalan lambat. Kenapa? Karena kadang ya udah ada yang di rumah sakit, udah ada yang melakukan pemeriksaan, karena si John Pitt-nya sendiri ini udah kena eh, penyakit ginjal, penyakit hati ya, aku forget, nanti aku tulis. Pokoknya itu udah stadium 3, dia udah kena penyakit itu stadium 3 dan benar-benar harus ada medis yang memantau dari perjalanan persidangan ini. Sampai akhirnya pembelanya ngomong kayak, aduh, saya nggak yakin deh kalau dianya dilakukan persidangannya ini di Dago ini, maksudnya di kota ini. Dia minta pindah lagi karena dia ngerasa kalau di kota itu dia, si John Pitt ini nggak akan dapat keadilan. Udah dipindahkan, akhirnya setelah itu dilakukan pemeriksaan lagi kayak ke orang-orang yang dulu pernah meriksa si John Pitt di tahun 1960 itu. Poligrafnya juga dilihat lagi, kayak ini benar-benar semua itu dulu tuh kayak yang ditutup-tutupin, seperti udah jelas tapi kayak ditutup-tutupin. Akhirnya si apa namanya, si John Pitt ini dari semua bukti-bukti, dari keterangan-keterangan, jadi ada satu pendeta lagi yang ditanya, dia bilang kalau iya, dia juga dengar pengakuan dari si John Pitt dulu gitu, tapi dia juga nggak bisa speak up tentang hal itu. Dan setelah semua bukti udah jelas, semua udah yakin kalau memang si John Pitt pembunuhnya, akhirnya dia dapat hukuman seumur hidup di tahun 2017. Maksudnya dari 2016 nih persidangan, akhirnya di 2017 dia di bulan November dia mendapat hukuman seumur hidup. Udah dihukum seumur hidup nih, ternyata di tahun 2020 si John Pitt-nya meninggal. Jadi benar-benar setelah 57 tahun akhirnya Irene mendapatkan keadilan. And oh ya, ada informasi juga yang belum aku kasih tahu. Jadi di tahun 1970 si John Pitt ini udah berhenti menjadi pendeta. Dia nikah, punya anak 3, dan juga dia melakukan kegiatan sukarelawan selama 17 tahun. And ya, jadi banyak banget bener yang kita dengar ya. Pemuka-pemuka agama itu kayak udah dapat kepercayaan dari masyarakat gitu, jemaahnya malah melakukan hal yang kayak orang-orang nggak yakin gitu. Dengan nggak yakinnya orang memudahkan si pemuka atau oknum-oknum ini melakukan hal yang bisa dibilang nggak sekali 2 kali gitu loh melakukan hal itu. And thank you buat kalian yang udah dengar cerita ini. Please komen kalau ada yang kurang atau ada yang dilebih-lebihkan, karena aku dapat informasi ini juga dari berita-berita. Dan untuk kalian semua, thank you udah dengar cerita ini. See you di cerita selanjutnya.